Salam, salam damai sejahtera bagi kita semua. Kembali kita ketemu di channel Renungan Firman Tuhan. Tujuan renungan ini supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan, yang sedang mengalami tantangan masalah hidup di dalam kehidupannya, mendapatkan kekuatan yang baru dan dapat dipulihkan, dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Itulah sebabnya channel ini hadir bagi kita, supaya bertujuan bahwa kita tidak putus asa dalam setiap persoalan masalah yang kita alami. Bahkan kita juga mengerti bahwa di dalam persoalan itu ada Tuhan yang selalu menyertai dan memberikan kekuatan kepada kita. Itulah sebabnya tiap-tiap hari kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa di hadapan Allah. Bapa yang ada di dalam surga, yang penuh kasih di dalam setiap kehidupan kami bersyukur bahwa Tuhan selalu ada bersama kami, yang tidak pernah mengenal musim di dalam kehidupan kami. Itulah sebabnya kami sebagai anak-anak Tuhan yang tetap percaya di hadapan-Mu, kami serukan di hadapan-Mu, berikan bagi kami roh-Mu, berikan bagi kami kekuatan, sehingga semasa kami ada di dalam dunia, kami layak dikatakan bahwa anak-anak Tuhan, karena kami mampu mempertahankan iman kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, berikan bagi kami roh-Mu, sehingga kami mengerti, memahami, dan kami tahu bahwa selalu ada Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita pada saat ini kita ambil di dalam kitab Mazmur pasal 19 ayat 1 sampai ke 7. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpancar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin, laki-laki yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit, dan ia berderar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberi hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Tema kita pada saat ini, Taurat Tuhan. Taurat Tuhan. Mengenal adalah sebuah tindakan dua arah. Jika kedua sejoli mau saling mengenal, maka keduanya harus terbuka dan saling bersedia dikenal. Tanpa kesediaan untuk membuka diri dan memperkenalkan diri, maka akan ada kesulitan untuk kita mengenal orang tersebut. Allah kita adalah Allah yang mengenal kita. Bagai gembala, Ia mengenal domba-dombanya. Allah lah yang menuntun kita dalam kandungan ibu kita dan mengenal kita sebelum kita dilahirkan. Namun selain Allah mengenal kita, Ia juga memperkenalkan dirinya kepada kita, umatnya. Allah menyatakan dirinya melalui wahyu umum dan wahyu khusus. Wahyu khusus adalah pernyataan diri Allah melalui Kristus dalam Alkitab. Allah juga menyatakan dirinya melalui wahyu umum dalam Mazmur pasal 19 ayat 1 sampai 7. Daud mengatakan bahwa langit dan segala ciptaannya menyatakan kemuliaan Tuhan. Ayat 2,
Cakrawala menceritakan pekerjaan tangan Tuhan. Melalui alam semesta, kita dapat melihat keagungan dan kebesaran Tuhan. Allah menyatakan dirinya melalui segala ciptaan Tuhan. Ketika kita melihat alam semesta, kita boleh terkagum akan perencanaan agung yang mendesai segala sesuatunya dengan sempurna. Dalam ayat ke-8, Daud berkata bahwa Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Allah juga menyatakan dirinya secara khusus melalui firman-Nya. Daud mengatakan bahwa pengenalan akan firman juga penting dan memberikan kesegaran jiwa serta hikmat untuk menjalani hidup benar di hadapan Allah. Oleh karena itu, penting bagi kita juga peduli dan mencintai firman Tuhan. Pengenalan Tuhan melalui alam semesta tidak cukup tanpa pengenalan melalui firman-Nya. Biarlah setiap kita umat-Nya mau mengenal Allah lebih lagi, kita dapat mengenalnya melalui pernyataan Allah, baik secara umum atau khusus. Jangan sampai kita abai membaca dan mencintai firman Tuhan. Allah telah membuka dirinya untuk dikenal oleh umat-Nya. Jangan sampai kita tidak memiliki hikmat dan kesegaran jiwa karena tidak membaca firman Tuhan yang kekal dan benar. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pemazmur ini mengajarkan dan menceritakan tentang perbuatan Tuhan yang telah Ia lakukan kepada ciptaannya dan kepada dunia, terutama kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Allah, bahwa Ia mencatat apa yang telah Ia buat. Dan bukan hanya Dia mencatat, tetapi Daud sendiri menyaksikan ketika ia ada di dalam masa-masa itu, bagaimana tentang perbuatan yang dilakukan oleh Allah. Itulah sebabnya ketika ia mengalami penderitaan dan mengalami kesusahan, maka ada jawaban yang ia dapatkan melalui pernyataan khusus tentang firman Tuhan. Dan Allah juga menyatakan wahyunya melalui pernyataan umum yang bisa kita lihat secara keseluruhan di dalam dunia ini. Itulah sebabnya kita tidak lagi meragukan apa yang telah dilakukan oleh Allah kepada setiap kita. Jika demikian, adakah yang kita ragukan? Tetapi satu hal yang Ia inginkan bagi kita adalah harus kita mengenal Allah lebih dalam lagi. Bagaimana caranya supaya kita mengenal Allah lebih dalam lagi? Yaitu membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, berdoa, dan ada hubungan yang baik terhadap Tuhan. Itulah yang harus kita lakukan supaya kita mengenal Tuhan, karena Tuhan sudah mengenal kita. Sehingga jika demikian, setiap doa yang kita naikkan di hadapan Allah, maka Allah menjawabnya bagi kita. Terima kasih Bapa yang baik, yang penuh kasih di dalam setiap kehidupan kami. Kami kagum melihat perbuatan-Mu tentang wahyu khusus dan wahyu umum yang telah Tuhan nyatakan kepada dunia ini dan kepada kami semua orang yang percaya. Baru kami mengerti dan tahu ketika kami meneliti dan melihat bahwa Allah telah mengenal kami lebih dulu, dan sekarang kami mau mengenal Engkau Tuhan. Mampukan kami sehingga kami setia, sehingga kami juga tetap ada di dalam perlindungan-Mu, dan sehingga kami mengenal Tuhan lebih dalam dan lebih dalam. Terima kasih Tuhan. Inilah kerinduan kami. Berikan bagi kami Roh-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan ini. Semoga Bapak Ibu dapat diberkati. Jika Bapak Ibu diberkati melalui renungan ini, silakan like, komen, dan subscribe, atau tinggalkan pesan-pesan di kolom komentar, atau juga pokok-pokok doa yang bisa kami doakan bersama-sama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.